closing statement-nya. Iya, sekali lagi closing statement saya. Sebenarnya ya, beragama kita ini kan ternyata kita terjebak sebenarnya. Terjebak pada agama seremonial. Jadi yang diagungkan itu adalah seremoni-seremoni, ritual-ritualnya. Kata bahasa sini gerada geruduk beli puguh. Iya. Jadi ya artinya kegiatan umroh, haji, salat berjamaah, Jumat, yang begitu tuh marhabanan, tahlilan, seperti yang seremoni-seremoni semacam itu tuh menjadi panglima, dipanglimakan. Dan memang dalam syariat Islam sendiri juga seolah-olah sholat itu menjadi inti agama. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Ya, waman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat faqad haddama din, sama dengan menghancurkan agama. Nanti ada lagi hadis Nabi mengatakan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalatu. Amalan yang pertama-tama kali dihisab di hari kemudian adalah sholatmu. Sholat itu menjadi tolok ukur. Orang soleh lihat sholatnya, sholat enggak. Begitu tidak sholat, tidak soleh. Begitu sholatnya rajin, soleh. Menjadi tolok ukur yang semacam itu. Padahal dalam Al-Quran sendiri dikatakan orang yang sholatnya rajin, tetapi anak yatim sengsara diterlantarkan, orang miskin mati kelaparan. Apa yang Allah katakan? Fawailul lil musallin. Yaitu alladzina yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak ngasih makan. Jadi inti agama yang tadinya adalah kepedulian sosial, kebersamaan, kerjasama, saling mencintai, keadilan sosial, supremasi hukum, mengecil pada ritual-ritual itu. Padahal begini, ini kenapa Nabi Muhammad itu sangat memesankan anak yatim. Ya, selalu pesan anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi artinya itu refleksi dari perilaku, dari riwayat hidup Nabi Muhammad sendiri sebagai anak yatim dalam perut, sudah meninggal, masih dalam perut bapaknya meninggal, masih kecil 7 tahun ibunya meninggal, ikut sama kakek-kakeknya meninggal, ikut sama paman disuruh mengembala kambing. Artinya dia merasakan terlunta-lunta. Kata bahasa sini cukup raup awak kita baik. Ajatinema ajatinemu ning anak putu, jangan sampai umatku sengsara seperti aku ini. Kan logis sekali. Jadi kenapa jadi artinya kok malah yang sholat jamaahnya rajin berjamaah, bertengkarnya juga rajin? Sih. Jadi apakah persatuan itu bukan bagian dari agama? Malah itu yang paling penting. Malah justru kalimat tauhid adalah kata persatuan. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin beragama, yang paling inti visi Kanjeng Nabi adalah kalimat tauhid. Kalimat itu kata, tauhid itu persatuan. Jadi kata persatuan. Masa umat Islam saling bunuh-membunuh 1300 tahun lamanya umat Islam saling bunuh-membunuh sampai sekarang, sampai hari ini di Syria, di Irak, di Lebanon, di Yaman, di Mesir, di Libya, dan hanya di Indonesia yang belum terjadi saling bunuh-membunuh ini. Di mana-mana sudah terjadi dan sudah berlangsung 1400 tahun yang lalu. Apakah betul seperti itu? Seperti itu. Nah ini kita bertanya kembali, makanya
bagi orang yang sedang mencari Tuhan adalah dengan cara banyak berbuat baik kepada sesama. Itu lebih efektif daripada engkau banyak berzikir di tengah malam, memperbanyak sholat. Itu untuk pribadimu sendiri. Kesolehan seseorang jangan diukur dari sholat urusan pribadi. Ini bukan berarti saya merendahkan sholat, tidak. Artinya kalau Anda rajin sholat itu urusan Anda. Betul nggak? Betul. Anda kaya, urusan Anda, nggak ada urusan. Aku hormat kepadamu bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu dermawan. Paham? Paham. Kamu pintar. Bukan karena kamu pintar aku hormat kepada kamu. Karena ilmumu kau gelar kepada masyarakatmu. Betul enggak? Betul. Itu yang jadi persoalan. Iya kan? Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya bahwa kita kembali berpikir ulang. Apakah akan kita teruskan? Karena ini settingan Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasid disetting oleh mereka pada abad ke-8 dan 9. Islam itu lingkupnya diperkecil hanya pada batas seremonial dan ritual-ritual saja, supaya tidak dari sisi kehidupan. Ya, jadi artinya begini. Agama Islam itu jangan Anda simpan di masjid saja dong. Iya. Ke pasar dibawa nggak Islamnya? Harus dibawa. Dibawa supaya nimbangnya benar. Betul nggak? Betul. Ke kantor dibawa nggak? Harus dibawa. Dibawa supaya jangan dikontok-kontokan dengan sesama pekerja. Di JIN dibawa nggak agamamu? Dibawa. Bawa supaya ngajarnya benar. Ya kan begitu. Di atas ranjang dibawa nggak Islamnya? Waduh. Dibawa Bawa. supaya bisa membahagiakan istrimu. Tuh. Ya artinya Islam itu kita bawa dalam segala lini kehidupan. Islam hadir dalam segala lini kehidupan. Islam jangan kau tinggalkan, jangan kau titipkan hanya di dalam masjid saja. Terima kasih. Luar biasa. Islam harus dibawa kemana-mana, termasuk di atas ranjang itu pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih yang sudah hadir dan bergabung bersama kami, Dr. Gigi Putri, Mbak Lola, terus lupa lagi namanya, dan yang wabil khusus Mbak Tia Handeni yang saat ini sudah bergabung dengan kami. Terima kasih juga Buya Syakur yang telah memberikan kajian luar biasa malam ini. Izin undur diri, saya Taton Nuryanto. Salam damai bahagia Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.